Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Syarif. Saya dari kelas EG 6G. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yaitu mengenai sumber daya manusia, meliputi dari ketersediaannya dan pengelolaannya. Kalau dilihat dari ketersediaannya, ada dua untuk sumber daya, bagian pertanian yang itu lahan, kemudian yang kedua ada modal, kemudian untuk pengelolaannya ada yang namanya manusia ataupun sumber daya manusia. Nah, yang pertama yang perlu kita bahas adalah mengenai sumber daya manusia. Kenapa ini yang pertama kali saya bahas? Karena memang sumber daya manusia ini merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan sumber daya ataupun pengelolaan di dalam pertanian. Nah, perlu kawan-kawan ketahui bahwasanya ketika sumber daya manusia ini memiliki kualitas yang bagus, maka pengelolaan pertanian ini juga akan bagus. Namun sebaliknya, apabila ini buruk, maka pengelolaan dari pertanian itu juga akan buruk. Sehingga apabila kualitas sumber daya manusianya bagus, maka di dalam pengelolaan hasil-hasil pertanian ini akan menghasilkan output yang bagus pula. Nah, karena itu penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam pengelolaan hasil-hasil pertanian. Kemudian yang kedua ada yang namanya sumber daya modal. Nah, sumber daya modal ini merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan hasil-hasil pertanian. Kenapa saya katakan seperti itu? Bagaimana seorang sumber daya manusia ini untuk mengelola hasil-hasil pertanian tadi, tetapi tidak memiliki modal. Nah, ini merupakan salah satu poin penting ya kawan-kawan. Sehingga apabila modalnya sudah mencukupi, maka pengelolaan hasil-hasil pertanian ini akan bisa dilakukan secara maksimal. Kemudian sumber daya yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu yang lahan. Nah, lahan ini merupakan salah satu poin penting ya, karena ketika kita ingin melakukan kegiatan pertanian, yang pertama pasti kita cari yaitu lahan. Nah, di lahan inilah kita bisa mengelola ataupun melakukan kegiatan-kegiatan pertanian. Nah, ketika lahan ini sudah ada, kemudian kita akan mencari modal kita. Bagaimana cara kita untuk bisa mengelola lahan tersebut? Karena untuk pengelolaan lahan tersebut membutuhkan uang ataupun modal. Kemudian ketika kita sudah memiliki modal, didukung juga dengan keahlian-keahlian yang kita miliki, yaitulah tadi dia kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Apabila kualitas sumber daya manusia itu tadi sudah baik, maka hasil-hasil pertanian ini juga akan maksimal. Kemudian saya mengutip salah satu jurnal yang judulnya itu Pengaruh Tenaga Kerja dan Investasi di Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian di Indonesia. Di mana di dalam jurnal itu dijelaskan bahwasanya pengelolaan datanya melakukan aplikasi EViews versi 11 yang mana menghasilkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 5%, yang mana variabel investasi dan tenaga kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di Indonesia, yang mana ketika tenaga kerja ini banyak ataupun tingkat investasi itu tinggi di Indonesia, maka tidak ada memiliki pengaruh untuk pertumbuhan pertanian di Indonesia. Inilah hasil dari jurnal tersebut. Namun ada juga beberapa jurnal yang saya baca ya kawan-kawan. Yang pertama yaitu pengaruh investasi sektor pertanian dan tenaga kerja terhadap PDRB di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mana di sini menyatakan bahwasanya ini ada dia pengaruhnya gitu, memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Yang mana hasilnya investasi dan tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat ataupun pertumbuhan PDRB di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian ada jurnal yang kedua juga yaitu pengaruh investasi dan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit terhadap sektor pertanian Kabupaten Peser, yang mana hasilnya menunjukkan bahwasanya investasi dan tenaga kerja berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap PDRB sektor pertanian. Sehingga kalau kita bandingkan ya kawan-kawan, di tingkat daerah ataupun regional itu ada dia pengaruhnya antara investasi dengan kerja gitu. Tetapi kalau kita secara keseluruhan gitu, secara nasional berdasarkan jurnal saya yang pertama tadi itu dia tidak ada pengaruhnya gitu. Tetapi kalau secara regional ada gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.